ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa kembali bertemu di Masjid Jami' Muhammadiyah Sabilillah nggih, Masjid Sabilillah Muhammadiyah Kecamatan Sugiyo Lamongan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Penyair Arab mengatakan ahlul hadis humu ahlin nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap untayan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya Nabi. Maka barang siapa ingin jadi keluarganya Nabi harus mau mempelajari hadis-hadisnya. Ketika banyak para sahabat yang sudah wafat, manusia sudah mulai sibuk dengan urusan dunia, sibuk di pasar, sibuk cari dunia. Maka Abu Hurairah mendatangi sebuah pasar. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya ahlas suq, wahai para orang-orang yang ada di pasar, kenapa kalian masih di sini? Sedangkan sekarang ini di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Kenapa kalian kok masih di pasar, sibuk dengan jual beli? Padahal sekarang ini di masjid sedang ada warisan Rasulullah dibagi-bagikan." Namanya orang-orang pasar, kalau disebutkan warisan pikirannya adalah apa? Emas, perak, dinar, dirham, uang. Maka penghuni pasar semburat, semuanya bergegas menuju masjid. Sampai di masjid, loh, kok nggak ada orang bagi-bagi uang? Akhirnya mereka kembali balik ke pasar. Abu Hurairah berkata, "Loh, kenapa kalian kembali ke sini?" "Ya Abu Hurairah, engkau mengatakan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Padahal kami baru saja dari masjid, tidak ada orang bagi-bagi." Kata Abu Hurairah, "Lalu apa yang kau lihat di masjid?" "Kami melihat di masjid ada orang membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis-hadis Rasulullah." Kata Abu Hurairah, "Ya itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi panjenengan rawuh ten masjid niki dalam rangka mencari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi dengan mempelajari hadisnya kita pikantuk syafaat saking Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran
kepada pengurus takmir Masjid Sabilillah Muhammadiyah Sugiyo Lamongan. Mugi-mugi apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pahala yang mulia. Para bapak-bapak, ibu-ibu, materi kita masih melanjutkan kitab Syama'il Nabi tentang Rasulullah, dan pembahasan sekarang adalah bab maja'a fi khatamin nubuwah, bab tentang stempel kenabian, tanda kenabian. Sebenarnya ini termasuk ciri-ciri fisik Rasulullah. Jadi di dalam fisiknya Rasulullah itu ada tanda yang menunjukkan beliau itu adalah seorang nabi, stempel. Waqad ittafaqa ahlul ilmi ala annahu kana alaman wa ayatan ala nubuwatihi. Para ulama sepakat bahwa stempel kenabian itu termasuk bukti tanda tentang kenabian Rasulullah. Tetapi para ulama berselisih pendapat, apakah tanda kenabian itu ada semenjak lahir gawan bayi, ataukah tanda kenabian itu muncul setelah lahir? Para ulama berselisih pendapat. Jadi di dalam tubuhnya Nabi itu ada stempel kenabian. Nanti saya terangkan letaknya di mana. Cuma para ulama itu berselisih pendapat, apakah tanda itu sudah ada semenjak Rasulullah lahir, ataukah tanda itu datang belakangan. Wal adhar, akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, alladzi tusniduhur riwayat wal adillah, anna hadzal khatam kana ma'a haditsati syaqqil lati hasalat lin nabiyyi indama atahu Jibril wa syaqqa sadrahu wa hasala qalbahu. Pendapat yang rajih, stempel kenabian, tanda kenabian itu berdasarkan riwayat-riwayat bersamaan dengan kejadian pembelahan dadanya Rasulullah. Rasulullah pernah dibelah dadanya. Betul mboten? Kapan Rasulullah dibelah dadanya itu? Ketika Rasulullah umur 4 tahun. Ketika Rasulullah umur 4 tahun, di ibu susuannya namanya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Waktu main-main datang malaikat Jibril, Rasulullah dibelah dadanya. Anak-anak kecil melihat, bocah-bocah kecil melihat Rasulullah dibedah malaikat. Lah, bagian dari hati Rasulullah, tempatnya setan, dicuci malaikat Jibril, terus dikembalikan lagi, dioperasi. Lah, bersamaan dengan kejadian itu muncullah stempel kenabian itu. Nanti saya terangkan letaknya di mana. Itu ya. Kemudian wahadal khatam, tanda kenabian atau stempel kenabian ini adalah juz'un nati'un wa barizun minal badan bainal katifaini. Stempel kenabian itu rupanya adalah semacam daging yang tumbuh menonjol, yang berada di antara dua bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahu itu mana, Pak? Nah, mana bahu itu?
Nah, oke. Sekarang saya tanya lagi, mana pundak itu? Yo, bingung kan? Di pundak, di bahu. Lah, stempel kenabian itu di antara dua bahu. Kan ada bahu kanan, bahu kiri, betul nggih? Itu tengah-tengah. Itu ada semacam daging tumbuh menonjol. Rupanya bagaimana? Nanti kita terangkan. Sabar, ojo susu. Ya. Wa ilal katifil aisari akrab. Daging yang menonjol antara dua bahunya Nabi, tapi lebih ke arah kiri. Lebih ke arah bahu sebelah kiri. Tengah-tengah tapi rodok ngiri gitu loh, Pak. Lah, nanti akan kita terangkan detailnya. Oke, kita masuk hadis pertama. Perhatikan dan mari kita catat pelajaran-pelajaran yang bisa dicatat nanti. Hadis yang pertama. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibatu bin Sa'idin qala haddatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'ad ibn Abdurrahman qala sami'tu As-Sa'ib bin Yazid yaqulu. Nah, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid ini berkata, "Zahabat bi khalati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bibiku pernah membawa aku kepada Rasulullah. Jadi ceritanya ini sahabat Nabi bernama Sa'ib bin Yazid, masih bocah, masih anak kecil gitu loh. Diajak bibinya menuju Rasulullah. Kemudian sang bibi mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Ya Rasulullah, ponakanku ini sedang sakit, tolong didoakan. Famasaha ra'si, maka Rasulullah mengusap kepalaku. Kata siapa ini yang ngomong? Sa'ib bin Yazid. Maka Rasulullah mengusap kepalaku, wada'ali bil barokah. Terus aku didoakan keberkahan oleh Nabi. Watawaddo'a. Setelah itu Nabi wudu. Setelah itu Nabi wudu. Wasyaribtu minhu wadu'ihi. Dan bekas air minumnya Rasulullah, maaf, bekas air wudunya Rasulullah aku minum. Bekas wudunya Rasulullah aku minum. Siapa yang minum tadi? As-Sa'ib bin Yazid. Fakuntu khalfa dhahrihi. Setelah Rasulullah selesai wudu, aku berjalan di belakangnya Rasulullah. Fanadartu ilal khatam. Aku melihat tanda stempel kenabian. Baina katifaihi, letaknya di antara dua bahu. Begini, tengah-tengah berarti. Perhatikan, fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Dan aku lihat stempel kenabian itu bentuknya seperti zirril hajalah, seperti telur burung dara. Manuk doro, burung apa itu? Merpati. Wis tergambar sekarang. Hadis sahih. Riwayat Imam, mohon maaf, disebutkan di sini nih, sebentar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sepakat para ulama kesahihan hadis ini. Lah, dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan. Tadi kan saya ulangi ya, Sa'ib bin Yazid diajak bibinya datang kepada Rasulullah. Di depan Rasulullah, bibinya ngomong, "Ya Rasulullah, ini ponakanku sedang sakit,
maka kepalanya bocah kecil ini diusap Rasulullah, terus didoakan barokah. Setelah itu Rasulullah wudhu, maka Sa'id bin Yazid ini minum bekas air wudhunya Rasulullah. Setelah itu Sa'id bin Yazid berjalan di belakang Rasulullah, maka Sa'id bin Yazid melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua baunya, seperti telur burung, kok burung unta, gede lah burung unta, burung apa? Burung dara, seperti itu, burung merpati. Oke, hadis Bukhari Muslim. Pelajaran dari hadis ini, satu, bolehnya bertawasul dengan doa. Tulis, ini penting pelajaran ini. Bolehnya bertawasul dengan doanya orang soleh, boleh. Sing gak oleh itu, yang tidak boleh itu tawasul dengan orang soleh. Bingung kan sampean? Bedakan antara tawasul dengan orang soleh dengan tawasul dengan doanya orang soleh. Beda enggak? Mboten bingung? Nek tawasul karo wong soleh ini, Allahumma bi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, itu tawasul karo wong soleh, paham? Tapi nek tawasul dengan doanya orang soleh, betul nopo-nopo. Sampeyan punya hajat, sampeyan datang ke minta doakan orang soleh, misalnya datang ke seorang ulama atau seorang pak guru, ini anak saya mau daftar ke Medina, tolong sampeyan bantu ndonga. Boleh gak kayak gitu tuh? Boleh, gak apa-apa. Sampeyan mau punya hajatan, anak sampean mau menikah, sampean datang ke ibu sampean, "Ma, ini putu sampean mau melaksanakan akad pernikahan, sampean bantu ndonga muga-muga jodone tepak." Boleh napa mboten ngoten niku? Boleh. Tawasul dengan doa itu boleh. Sing gak oleh iku tawasul karo wong soleh sing wis mati. Paham ya? Lah, kita itu Pak dalam menanggapi tawasul itu ojo nyise kiri, ojo nyise kanan, tengah-tengah wae. Pada dasarnya kita itu disuruh tawasul. Tapi tawasul sing piye? Surat Al-Maidah ayat 35, sampean lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara, tawasul. Wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah perantara tawasul supaya kamu dekat sama Allah. Tetapi apa makna tawasul dalam surat apa tadi? Al-Maidah ayat 35 ini. Apakah datang ke kuburan atau tawasul dengan arwah leluhur atau dos pundi? Ini yang harus kita pelajari. Kalau tawasul memang perintah agama, ada ayatnya kok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah tawasul, wasilah, perantara. Tapi yang bagaimana? Nah, itu yang harus kita pelajari. Tawasul yang boleh itu ada 3. Saya mencatat. Jadi tugasnya ngaji itu kan memperinci masalah. Jangan kemudian kabeh tawasul gak oleh. Enggak, tawasul itu ono sing oleh. Tawasul yang boleh itu 3. Yang pertama,
at-tawassul bil asma'il husna wa sifatillahil husna, bertawasul dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Itu boleh. Dalilnya mana? Sampai catat Al-A'raf ayat 180. Saya baca, perhatikan. Walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna, Allah itu memiliki asmaul husna. Apa artinya asmaul husna? Memiliki nama-nama yang paling indah. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Boleh tawasul dengan asmaul husna. Contohnya bagaimana Ustaz? Ngoten nggih? Ngeten contohnya. Sampeyan pengen apa? Sampeyan pengen sugih. Ingat, sampeyan punya Allah, yang Allah itu punya nama artinya maha kaya. Apa itu? Al-Ghani. Sampeyan sebut namanya Allah. Allahumma antal ghani. Ya Allah, panjenengan zat yang Al-Ghani, maha kaya raya. Ahnina, maka berikan rezekimu kepadaku ya Allah, berikan kekayaan kepadaku. Boleh. Contoh lagi, sampean ingin dapat rezeki, ingat Allah adalah zat yang memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Sampean pengen rezeki, sebut namanya Allah. Allahumma ya Razzaq urzuqna. Ya Allah, zat yang maha memberi rezeki, berikan rezekimu kepadaku. Ngoten lagi, sampeyan minta welas AC saking Allah. Ingat, Allah punya nama yang artinya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Napa niku? Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamna, berikan kasih sayangmu kepadaku. Nek saged bahasa Arab alhamdulillah, nek mboten saged ndak apa-apa bahasa Jawa. Tapi Ar-Rahman ini sampean sebut, ya Rahman, ya Rahim, kula nyuwun kasih sayang saking panjenengan ya Allah. Pengen sugih, Allahumma ya Allah antal ghani, engkau zat yang maha kaya raya, beri kami kecukupan ya Allah, saya supaya bisa bayar utang-utang kami. Boleh nggak ngoten niku? Boleh. Sampean jaluk sepuro, sampean jaluk sepuro. Allah punya nama yang artinya maha mengampuni. Apa itu? Al-Ghafur. Allahumma ya Ghafur, engkau zat yang maha memberi ampunan, ampuni aku ya Allah, aku telah berbuat dosa. Sampean pengen tobat, Allah punya nama Allahumma ya Tawwab, wahai zat yang maha menerima tobat, terimalah tobatku ya Allah, aku dosa, kula ngelampahi maksiat ya Allah, kula nyuwun tolong terima tobat kula ya Allah. Jaluk apa sampean? Ono kabeh. Sampean gak kenal Allah, gak ngaji yo, gak ero ngene-ngene iki ku. Nangkane ngaji yo. Sepurane nggih, usru. Ngaji itu penting, Mak. Aslinya gak kenal Allah, dadi kenal Allah. Nggih napa mboten? Sampean loro gak waras-waras. Nang rumah sakit gak waras. Gak waras-waras. Sampean eling, nek ngaji ngerti, nek gak ngaji gak ngerti. Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa itu? Allahumma ya Syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan, sembuhkan penyakitku ya Allah. Ngono lho. Wong nek ngaji itu enak, wis ngerti kabeh. Aku kena ngene dongaku iki, nek ngene dongaku iki. Ono kabeh. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat
Sampeyan catet. Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama terindah, asmaul husna. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan perantaraan nama-nama yang indah tersebut. Ini tawasul yang boleh, yang nomor berapa? 1. Tawasul yang boleh yang nomor 2 berdasarkan hadis ini. Tawasul pakai apa ini? Doa. Boleh. Rasulullah ketika datang seorang bibi tadi kan, ya Rasulullah niki ponakan kula lagi sakit ya Rasulullah, tolong panjenengan dongaaken. Loh Rasulullah nggak ngomong ini. Oh gak oleh ngono iki syirik, donga dhewe nang Allah. Loh, Nabi nggak ngomong ngono kok. Bahkan Nabi ngusap napa? Ngusap kepalai diewangi ndonga. Berarti boleh napa mboten? Boleh, gak apa-apa. Mboten lho, boleh, gak apa-apa. Sampeyan kok duwe hajat, pengen sukses. Misalnya nggih, nih sampean ngomong nang ibu sampean, "Bu, saya punya hajat begini-begini, tolong sampean bantu donga." Boleh napa mboten? Boleh. Terutama wong sing soleh. Ojo wong sing senengane cangkruan, mbek nyekel domino, "Pak dongakno aku." Gak usah ngono iki. Duduk. Nek wong apik, ya wong soleh itu gak mesti ustad, gak mesti kiai. Sing penting wong soleh. Gak mesti profesor doktor. Gak mesti. Wong soleh itu sinten sih? Wong soleh nggih menika nggih wong soleh. Salat tepat waktu, apik nang wong tua, gak sombong, tawadhu, suka bantu wong sing kesusahan. Nah niku tiyang soleh, dongane apik ngoten niku. Nah niku nomor pinten? Nomor kali. Yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Yang nomor 3 adalah ad-du'a bil a'malis sholihah. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Boleh bertawasul dengan apa? Amal soleh. Seperti kisah 3 orang yang masuk gua. Pernah denger niki? Masuk gua kayak iso metu ya, Pak. Yang setunggal bertawasul dengan berbakti kepada orang tua. Yang nomor 2 bertawasul dengan apa? Dalam apa? Hampir berzina terus gak jadi, ditinggalkan karena takut kepada Allah. Yang nomor 3 seorang majikan yang merawat gajinya pegawainya gitu loh. Boleh, akhirnya keluar dari gua. Nah niku itu pelajaran pertama dari hadis yang sedang kita bahas. Ya, bolehnya bertawasul dengan minta doanya orang soleh. 1. Pelajaran nomor 2, Fadlus Sa'ib bin Yazid. Keutamaan sahabat Nabi yang bernama Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ini yang bocah kecil tadi loh Pak, itu karena didoakan Nabi itu umur dawa Pak. Sahabat yang paling lama matinya di kota Madinah karena keberkahan dongane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan minta didongakno kan, diusap kepalai, terus dirapakan, didongakkan Rasulullah. Gini mboten? Nah, dalam sejarah perhatikan, Sa'id bin Yazid ini kata seorang tabi'in, saya melihat Sa'id bin Yazid umurnya 94 tahun masih kuat tegak badannya, tidak bungkuk. Tidak bungkuk. 9 berapa tadi? 94 tahun. Gak bungkuk-bungkuk orangnya. Dan dia mengatakan, dia ngomong sama tabi'in, alimtu ma mutitu bi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah. Aku merasakan nikmat penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus,
Ini semua karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan Sa'ib bin Yazid ini wafat berusia berapa? 96 tahun. 96 tahun wafatnya ini. Ya, terus di sini dikatakan akhir man mata minas sahabah fil Madinah, sahabat yang paling akhir wafatnya di kota Madinah, paling wafat paling terakhir di kota Madinah. Ini pelajaran nomor 2, keutamaan Sa'ib bin Yazid. Seandainya nggak utama, nggak mungkin didongano Nabi. Gini mboten? Didongano Nabi artinya Rasulku seneng sama arek cilik iki. Ini pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 3, jawazu at-tabarruk bi athari Rasulillah. Bolehnya ngalap berkah dengan apa saja yang tersisa dari Rasulullah. Ini hadisnya sahih, Pak. Bukhari, Muslim. Tadi kan saya katakan ketika Rasulullah habis berwudu, maka bekas air wudunya diapakan sama Sa'ib bin Yazid? Diminum. Ini dalil bolehnya ngalap berkah dengan sisa-sisa peninggalan Rasulullah. Tapi ini khusus Rasulullah. Tidak boleh dikiaskan ke kiai, ke ustadz, kesampaian ngomong karo putune, awakmu nek pengen barokah, aku tak wudu kok ngumbien ya. Ya mboten angsal. Ini kekhususan Kanjeng Nabi. Bahkan dalam riwayat Bukhari, Pak, dari Urwah bin Mas'ud, perhatikan. Pada waktu itu Urwah bin Mas'ud masih kafir. Dia jadi utusannya kafir Quraisy. Jadi delegasinya kafir Quraisy. Melihat Rasulullah tuh ketika dia masuk Islam cerita, dulu saya menjadi utusannya kafir Quraisy, saya melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, ya tidaklah Rasulullah berdehem dan ingin meludah kecuali para sahabat ya berusaha meraih ludahnya Rasulullah. Tidaklah Rasulullah meludah kecuali para sahabat rebutan agar ludahnya Nabi itu jatuh di apanya? Tangannya. Terus digosok, diusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Dan kata Urwah bin Mas'ud, dan tidaklah Muhammad berwudu kecuali sahabatnya rebutan dengan air wudunya. Hadis Bukhari sahih. Kita nggak boleh meniadakan ini, jelas-jelas sahih kok. Cuman ini kekhususan Rasulullah. Kiai, profesor, ustadz nggak boleh. Nggak boleh kiai ngomong ini, nggak boleh. Santriku, aku pengen ngidu. Siap-siap awakmu kabeh. Itu gak oleh ngono iku. Itu kekhususan sinten? Rasulullah. Rasulullah kan ketika Rasulullah wafat, dibuka kainnya sama Abu Bakar, dicium keningi sama Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Engkau selalu indah, selalu wangi, baik ketika engkau hidup maupun ketika engkau wafat. Wangi Rasulullah. Wangi, bahkan keringatnya Rasulullah. Gitu ya. Nanti kita terangkan keringatnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, sarungnya Rasulullah, ada kabeh di kitab ini. Nah, tapi sekarang kita masih bahas apa? Stempel tadi itu. Pelajaran nomor 4. Nah, ngalap berkah ini bagaimana hukumnya? Sebelum pindah ke nomor 4, saya terangkan tentang hukumnya. Jam pinten iki kok mboten ketinggal jam. Terbudi jam. Jam 7. Oh, sebentar lagi adzan berarti. Oke. Dalam adzannya. Saat ini jam. Duh, sangat mari berarti. Bayanu maudhi'il khatam. Dari hadis tadi pelajaran nomor 4 ya. Sebenarnya saya mau menerangkan panjang lebar tentang ngalap berkah tadi itu, tapi nggak apa-apa lah, kita cukupkan sampai di situ. Intinya kalau berdasarkan peninggalan dan sisa-sisa itu kekhususan siapa? Rasul.
nek wong biasa gak oleh. Dalilnya mana? Kalau orang lain itu gak bisa. Dalilnya Abu Bakar tidak pernah diperlakukan itu oleh para sahabat. Dalilnya Umar tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Dalilnya Utsman tidak pernah diperlakukan itu oleh para sahabat. Dalilnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah diperlakukan itu oleh para sahabat. Sak soleh-solehane para wali, sik soleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampeyan paham maksud saya? Sak soleh-solehane kiai, sik soleh Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Tapi mboten wonten para sahabat terus Abu Bakar Abu Bakar orang paling soleh, dipuji Al-Qur'an loh. Dipuji hadis Nabi. Gak ada para sahabat diperlakukan oleh para tabi'in dengan seperti itu. Paham maksudku loh? Nah, itu dalil bahwa itu tabaruk tadi itu, ngalap berkat tadi itu hanya kekhususan dari siapa? Rasul. Gak boleh dikiaskan ke orang-orang soleh lainnya. Paham gak? Sampai tinggal ten India itu ngeri, Pak. Ono sing sujud nang menungso sikile dia apa? Wah, itu parah. Kita nggak boleh, akidah harus bener. Selain Rasulullah mboten boleh digituin, paham ya? Nah, terus nomor 4, bayanu maudhi'il khatam. Di hadis tadi kita tahu mana letak posisi apa tadi? Stempel kenabian. Ada di mana, Pak? Di antara dua bahu, tengah-tengah tapi lebih condong ke kiri. Terus selanjutnya pelajaran nomor 5. Nggih, nomor 5 nggih. Duh, lari kemana ini? Bentar. Selanjutnya pelajaran yang nomor 5. Bayanu hajmi wa syakli khatamin nubuwah. Dari hadis tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa wujud atau bentuk atau rupa dari stempel kenabian rupanya seperti apa tadi? Daging yang tumbuh seukuran apa tadi? Iya, telur burung dara. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sepakat sahih. Lah, nanti ada hadis lain yang menunjukkan hadisnya sahih. Para sahabat itu pernah meraba punggungnya Nabi, karena Nabi mengatakan tolong usaplah punggungku, diusap. Ternyata kata yang meriwayatkan ini hadisnya sahih. Saya melihat ada rambut. Nah, apakah ini bertolak belakang dengan hadis seperti telur burung merpati? Jawabannya tidak bertentangan. Artinya bisa jadi memang itu daging tumbuh yang seukuran telur burung merpati, tetapi di situ ada apa? Ada rambutnya, sehingga riwayat ini sebenarnya nggak berselisih. Tapi riwayat-riwayat yang ada ini sebenarnya saling apa? Saling melengkapi. Nah, mengatakan, monggo silakan kalau ada tanya jawab masalah yang kita sampaikan tadi, monggo silakan kalau ada. Wong takon iki repot loh ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak saya lanjutkan. Hadis kedua sekarang ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada tanya langsung tanya, enggak apa-apa. Dari Jabir bin Samurah berkata, ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah huddatan hamra mithla baydatil hamamah. Aku pernah melihat stempel kenabian atau tanda kenabian ada di antara baunya Rasulullah. Di sini kan berarti kan? Huddatan berupa benjolan. Jadi kayak daging tumbuh begitu. Hamro'a, warnanya merah. Warnanya apa? Merah. Ini ada tambahan perincian. Tadi kan nggak ada warna tadi. Betul atau betul? Di hadis yang pertama tadi tidak ada warna, tapi hadis yang kedua ini
dijelaskan apa? Warnanya. Warnanya apa? Merah. Warnanya merah. Mithla baidatil hamamah, dan rupanya atau bentuknya seperti telur burung merpati. Nah, berarti ini sama. Riwayat-riwayat ini saling mendukung ya. Begitu juga dengan hadis selanjutnya, sama, mirip hadisnya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk kisahnya Salman Al-Farisi. Pernah dengar ceritanya Salman Al-Farisi? Ada yang pernah ingat? Salman Al-Farisi ini seperti namanya, Salman Al-Farisi, dari negeri Persia. Dia ini berkelana cari hidayah. Agamanya Zoroaster, Majusi, penyembah apa? Penyembah api. Terus dia itu melihat di gereja atau jalan, singkat cerita ini ya, dia itu melihat ada gereja. Dia masuk ke gereja itu. Dia sangat terkagum-kagum lihat bagaimana kekhidmatan orang yang ibadah dalam gereja itu. Belum kenal Islam ini, belum. Akhirnya Salman mengatakan, ini agama lebih baik daripada agamaku, yaitu penyembah apa? Api. Melihat orang dalam gereja khusyuk, mereka melakukan ritual ibadahnya, maka ini sangat terkagum-kagum dengan agama baru itu. Dia balik ke orang tuanya, terus bilang, wahai ayah, dan ayahnya ini petinggi. Ayahnya beliau itu petinggi ajaran Majusi. Wahai ayahku, ada agama baru yang lebih baik daripada agama kita, yaitu agama Kristen Nasrani. Aku melihat di gereja. Maka ayahnya ini khawatir anaknya ini kena ajaran baru. Ya, akhirnya anaknya dikekang di rumah, nggak boleh keluar. Maka Salman ini menulis surat, ngutus seseorang, tolong sampaikan, karena Salman tadi sebelum pulang tanya, dari mana asal agamanya ini? Agama ini dari mana? Agama ini berasal dari Syam, Palestina. Maka singkat kata, Salman Al-Farisi ini berangkat ke Palestina meninggalkan keluarganya. Sampai di Palestina, Salman Al-Farisi berkata, siapakah orang yang paling punya otoritas tertinggi dalam agama Kristen? Aku ingin belajar kepadanya. Maka ditunjukkan kepada seorang pendeta. Wahai pendeta, izinkan aku ikut bersamamu menjadi muridmu, belajar kepadamu, karena aku sangat kagum dengan agamamu. Ternyata pendeta ini jahat. Dia mengumpulkan uangnya umat, dinar, dirham, emas, perak, dikumpulkan, gak dibagikan ke fakir miskin. Tapi orang ini disembah-sembah, dikultuskan oleh orang Kristen pada waktu itu. Ya kayak uskup begitu, uskup agung. Ketika mati, mau dibuat kuburan gede gitu, dikultuskan. Kata Salman Al-Farisi, kalian jangan salah paham, saya mengikuti orang ini, dia bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bayar zakat, dia nggak pernah membagikan ke fakir miskin. Hei Salman, kalau ngomong hati-hati kamu, mana buktinya? Ayo masuk ke gereja, dibuka, ternyata banyak hartanya manusia di situ, ditimbun oleh pendeta ini. Paham ya? Akhirnya orang-orang murka nggak mau mengubur, disalib, dilempari batu. Setelah itu ditunjuklah uskup yang baru. Lah, uskup yang baru itu soleh, baik orangnya. Paham sampai sini? Baik. Salman Al-Farisi diajari tauhid, diajari yang baik-baik. Setelah itu uskupnya ini mati. Wahai guruku, engkau sudah dalam kondisi seperti ini. Sebelum engkau mati, tolong tunjukkan, wasiatkan kepadaku kepada siapa aku belajar. Paham ya? Mati. Sebelum mati ngomong, wahai anakku, ajaran Kristen sudah diacak-acak. Banyak orang yang mengganti-ganti ajaran Nabi Isa menjadi ajaran-ajaran yang aneh. Sudah banyak orang-orang yang sepertiku yang wafat. Tidak ada lagi kecuali seorang
dari negeri Mosul. Berangkatlah ke sana. Mosul ada di mana? Hah? Irak. Ada di mana? Di Irak. Akhirnya berangkat ke sana. Berangkat ke mana tadi? Ke Irak. Terus belajar lagi. Ya, belajar lagi. Kemudian sebelum mati ngomong lagi, wahai anakku, sudah tidak ada lagi orang seperti aku. Ajaran Kristen sudah dirusak-rusak. Pergilah ke suatu tempat. Berangkat ke tempat itu. Terus wafat lagi. Sebelum wafat ngomong, kepada siapa lagi aku belajar? Wahai anakku, gak ada lagi yang seperti aku kecuali seorang laki-laki di negeri Amuria. Amuria kalau sekarang Turki. Dulu ikut Romawi. Maka Salman Al-Farisi berkelana sampai ke Amuria, Romawi pada waktu itu. Nah, setelah itu ketika gurunya yang terakhir ini hampir mati, gurunya ngomong begini, ini perhatikan nih. Wahai anakku, sudah gak ada lagi di dalam ajaran Kristen orang-orang seperti kita ini. Paham gak maksudnya? Sudah manusia sudah mengganti-ganti agama ini, sudah rusak semuanya, sudah gak ada lagi. Dan kalau aku mati nanti, pergilah, akan muncul seorang nabi, perhatikan, akan muncul seorang nabi di tempat yang banyak kurmanya. Di antara kedua baunya atau di punggungnya ada stempel kenabian. Dia menerima hadiah, tapi dia tidak menerima sedekah. Jelas? Dia punya stempel kenabian. Dia akan ada di tempat yang banyak kurmanya. Dia menerima hadiah, tapi dia menolak apa? Sedekah. Setelah gurunya mati, Salman ini tanya-tanya orang, mana kurma, negeri yang banyak kurmanya itu. Kata orang-orang, itu Medina. Tahu maksudnya? Berarti ketika Salman mengembara terlunta-lunta itu posisi Rasulullah ada di Mekah, lagi dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus Rasulullah hijrah ke Medina. Lah di Medina nanti ketemu sama Salman. Maka Salman Al-Farisi pada waktu itu punya hewan ternak banyak, Pak. Seluruh hewan ternaknya digunakan untuk mencari Nabi itu. Otomatis dia mencari travel kan, untuk bisa ke Madinah kan. Loh, zaman dulu Pak, orang dari Amuria Romawi datang ke Madinah kalau nggak bawa rombongan, ya dicegat sama begal. Dulu kan ada penyamun, ada begal gitu. Zaman dulu padang pasir, makanya dia cari travel. Zaman dulu usah travel jenenge, namanya kafilah Pak. Zaman dulu namanya apa? Kafilah, karavan, ya kan? Ada orang-orang Arab mengatakan ikut kami, tapi kami harus dikasih imbalan. Ya sudah, ternak-ternak ini ambillah, asalkan kalian membawa aku ke negeri yang banyak kurmanya itu. Jelas? Salman dibawa. Di tengah jalan orang-orang Arab ini berkhianat. Salman hartanya diambil dan Salman diikat, dijadikan budak. Jelas sampai sini? Dijadikan budak Pak, dijual di pasar. Padahal dia aslinya nggak budak, tapi perjalanan mencari hidayah terlunta-lunta di jalan sampai jadi budak. Akhirnya dibeli sama orang Yahudi di Medina. Paham? Dia disuruh jadi budak ngurusi kebun kurma. Lah di saat itu Rasulullah datang ke Medina, datang ke Kuba dulu sebelum ke Medina, ke Kuba. Nah orang Yahudi ini kan tahu bahwa ada Nabi akhir zaman, betul apa enggak? Orang Yahudi ini lagi nunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman, tapi mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari golongan Bani Israel, bukan dari golongan bangsa Arab, gitu loh ceritanya. Orang Yahudi itu nunggu Nabi akhir zaman, ngerti mereka itu. Terus ngomong, orang Yahudi itu ngomong, karena ada orang ngaku Nabi datang dari Mekah kemana tadi? Ke Medina. Orang Yahudi ini ngomong, Salman di atas pohon kurma, nata-nata gitu. Majikannya ini ngomong sama majikannya yang lain, ini ada orang namanya Muhammad ngaku Nabi datang dari Mekah ke Medina. Deg-deg-deg, artinya siapa? Salman. Ojo-ojo iki sing diomong guruku iku. Paham nggih? Langsung Salman turun dari pohon kurma dan berkata kepada majikannya, apakah benar Nabi itu telah muncul? Apakah benar Nabi itu telah muncul? Ditempeleng sama majikannya, cepat, apa urusanmu? Kami itu budak.
Paham nggak ya? Akhirnya kesan pertama yang diomongkan gurunya terbukti. Di tempat banyak kurmanya muncul Nabi. Betul, paham ya? Yang kedua, akhirnya Salman bawa kurma. Wahai Muhammad, belum yakin kalau itu Nabi. Datang. Saya melihat dirimu adalah kelelahan. Ini kami membawa kurma sebagai bentuk apa? Sedekah kami untukmu. Nabi enggak, saya enggak menerima apa? Sedekah. Oh betul lagi, omongannya guruku betul lagi. Besoknya bawa lagi kurma. Muhammad, saya melihat dirimu enggak makan sedekah, maka ini hadiah untukmu. Ya, saya menerima hadiah. Akhirnya dimakan sama sahabat. Betul ini. Tinggal terakhir sing durung apa? Apa? Stempel kenabian. Nah ini saya singkat kisahnya di sini. Salman datang terakhir, muter Rasulullah tahu iki wong keren. Rasulullah tahu ini kayaknya galeki apa-apa wong siji ini. Kat kemarin gelibet ae kan. Rasulullah ngerti kayak ono apa-apa arek iki. Hanya dibuka tahu bahwa di punggungnya Nabi ada apa tadi? Stempel kenabian. Langsung Salman datang mendekap Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung Rasulullah menyuruh para sahabat bantu Salman supaya terbebas dari perbudakan. Makanya Salman gak ikut perang Badr, gak ikut perang Uhud karena beliau jadi budak, gak bisa. Beliau baru ikut perang Khandaq. Beliau usul untuk membuat apa? Parit. Nah selesai ya, intinya begitu. Jadi kesimpulannya, tanda kenabian, stempel kenabian itu para ulama sepakat bahwa itu ada. Cuman para ulama berselisih pendapat kapan munculnya. Pendapat pertama sejak lahir, ya kan? Pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, yang lebih tepat munculnya setelah apa? Setelah pembelahan dada. Itu. Terus letaknya di mana? Letaknya di antara kedua baunya Nabi, di tengah-tengah, tapi agak kemana tadi? Ke kiri. Dan bentuknya seukuran burung dara, daging yang menonjol, yang ada rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Niku ingkang saged kula sampaikan. Monggo bilih wonten pertanyaan, silakan. Biasanya ten mriki nek kajian formatnya dos pundi? Adzan tet mantun. Nggih. Dalam? Oh, adzan rumiyin biasanya ngoten. Monggo, kula mboten kertos soalé. Monggo bilih wonten pertanyaan utawa langsung selesai mawon nggih. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan monggo, tapi kalau nggak ada saya tutup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngepres sekali ini, ngepres sekali. Nggih, Ayo Mas, alam ngepres sekali tuh.